Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Rizky Herlambang. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat, yaitu program keamanan kriptografi menggunakan metode Caesar-Cypher. Nah, sebelum kita masuk ke program, kita harus tahu dulu nih, kriptografi itu apa? Kriptografi adalah teknik penyampaian pesan secara tersembunyi dengan memanfaatkan fitur enkripsi data. Jenis-jenis dari kriptografi antara lain ada hash function, ada symmetric, dan ada public key kriptografi. Nah, bagaimana cara kerja kriptografi? Kriptografi itu terdiri dari dua kegiatan yang saling berkaitan. Dua proses tersebut adalah enkripsi dan dekripsi. Enkripsi adalah proses di mana informasi atau data yang hendak dikirim diubah menjadi bentuk yang hampir tidak dikenali sebagai informasi awalnya dengan menggunakan algoritma tertentu. Nah, dekripsi adalah kebalikan dari enkripsi, yaitu mengubah kembali bentuk tersamar tersebut menjadi informasi awal. Nah, itu dia untuk kriptografi. Nah, Caesar-Cypher itu apa? Caesar-Cypher adalah algoritma kriptografi klasik yang dahulu digunakan oleh Julius Caesar untuk mengirim pesan rahasia atau taktik militer. Caesar-Cypher disebut juga sandi geser sebab huruf-huruf dari plain text diganti oleh huruf lainnya dalam posisi tertentu dalam susunan alfabet. Pada saat itu, Julius Caesar yang menemukan ini menggeser sebanyak 3 huruf. Nah, nanti Caesar-Cypher ini akan kita gunakan di program yang akan saya jelaskan. Nah, sekarang kita masuk ke programnya nih. Di sini saya membuat program yang cukup sederhana, yang fungsinya bisa mengubah dari plain text ke ciphertext. Nah, di pesan ini kita memasukkan plain text-nya. Bisa juga misalnya dari ciphertext ke plain text bisa juga. Nah, kunci ini kunci ini adalah jumlah pergeseran huruf. Yang tadi kalau kita lihat di PowerPoint tentang Julius Caesar, dia menggesernya 3 huruf. Di sini kita coba ikutin deh, menggesernya 3 huruf juga. Nah, untuk metode ini tuh kita bisa memilih dan mengganti. Misalnya kita mau enkripsi, ya kita masukin enkripsi. Misalnya mau dekripsi, kita masukin dekripsi, seperti itu. Nah, untuk huruf ini lumayan krusial. Kalau misalnya kita kelewatan menginputkan satu huruf aja, nanti jadi berubah. Karena urutannya itu mengikuti ini, A, B, C, D, E, F. Misalnya B-nya nggak kita tulis nih, habis dari A langsung ke C. Nah, nanti kalau misalnya kita taruh enkripsi satu angka setelah A itu, kalau B-nya nggak ada berarti habis A ke C, dan itu jadinya salah. Jadinya huruf ini termasuk penting juga kita menginputkannya yang benar ya. Nah, pesan ini Pesan upper ini untuk mengubah hasil jawaban menjadi huruf kapital. Nah, yang penting ini rumusnya di sini nih, enkripsi dan dekripsi. Nah, kalau enkripsi itu dia itu nomor plus kunci. Nah, nomor ini sama dengan huruf yang A, B, C, D, E, F, G ini alfabet. Jadi misalnya contohnya kita taruh A di nomor, kuncinya kita taruh 3. Berarti 3 huruf setelah A, B, C, D. Berarti hasilnya adalah D. Harusnya ketika nanti kita coba, jawabannya adalah D kalau enkripsi. Nah, kalau dekripsi itu kebalikannya. Nomor dikurang kunci. Misalnya kita coba A, kuncinya kita taruh 3. Nah, A itu kan huruf pertama. Jadi kita buat looping. Kita mundurnya itu ke Z. Jadi A, Z, Y, X. Berarti kalau dekripsi dan kuncinya 3 dari A itu berarti X. Harusnya jawaban seperti itu. Nah, di sini program ini bisa secara otomatis memberikan hasil dari enkripsi dan dekripsi. Nah, kita coba nih masukin pesannya, kita tes dulu A. Kita coba enkripsi. Harusnya kalau kita run, jawabannya itu D. Nah, di sini ada jawabannya kan, ada jawabannya D nih yang paling bawah ini. Berarti enkripsinya benar, kuncinya 3, 3 huruf setelah A itu D. Sekarang kita coba ganti ininya jadi dekripsi. Coba dekrip. Kuncinya 3 sama berarti kalau misalnya kita run harusnya dia itu menjadi X. Sekarang kita run. Nah, hasil dari dekripsi itu
Di sini X. Nah, percobaan kedua itu kita tulis pesannya misalnya aku bingung. Kuncinya itu kita taruh 2 misalnya. Saran. Nah, hasilnya itu ini. YISZGLESLE. Kita tes dulu bener atau enggak. Kita taruh kuncinya 2. Berarti A dua huruf sebelumnya yaitu Z dan Y. Nah, di sini benar berarti Y. Kalau K itu dua angka sebelumnya itu HI. Nah, berarti benar di sini huruf huruf keduanya itu I sebelumnya. Terus misalnya U itu dua huruf sebelumnya itu T sama S. Di sini S berarti benar. Program ini sudah bisa berjalan secara lancar dan benar. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.